Hadirin yang saya hormati, saya di sini akan membacakan kontra dari mosi yang telah dikirimkan. Mari kita bayangkan, ada seseorang bernama Dika. Ia adalah seorang anak nelayan yang tinggal di daerah Madura. Nilai rapotnya sangat bagus dan mimpinya sangat-sangat besar, ingin menjadi guru karena ia ingin membawakan pendidikan tinggi di daerahnya situ. Karena masih kurang pendidikan di daerah rumah si Dika. Nah, dia lulus dengan SNBT. Tapi 4 tahun kemudian, yang dia bawa pulang bukan cuma ijazah, namun ada di tangannya yakni surat tagihan. Utang pendidikan 90 juta, cicilan dimulai di bulan depan. Gajinya sebagai guru honor sekitar 2,8 juta saja. Dan cicilan yang harus ia bayar setiap bulannya adalah 900 ribu. Dia mau bantu bapaknya untuk membeli jaring, namun tidak berani. Ia mau menikah tapi tidak berani. Ia ingin ngontrak dan tinggal di daerah rumahnya sendiri tanpa tinggal di rumah ibunya juga tidak berani. Karena masih terikat dengan hutang pada negara. Kita sebut ini dengan kesempatan. Tapi rasanya seperti baru mulai. Dari yang kaki sudah diikat beban, itu masih ada. Pernyataan sederhana, apakah ini yang kita sebut adil? Apakah ini yang kita sebut memanusiakan anak bangsa? Kami, tim oposisi, menjawab tidak. Karena pendidikan yang benar itu membebaskan bangsa, bukan membelenggu. Latar belakangnya akan saya bacakan. Kita semua tahu masalahnya, yaitu akses kuliah belum merata. KIP dan LPDP itu bagus sebenarnya, tapi kuotanya masih terbatas. Tiap tahun ratusan siswa lulus seleksi, tapi gagal daftar karena UKT 15 sampai 30 juta per semester. Banyak anak generasi pelajar baru yang sangat-sangat pintar namun kalah di KIP dan LPDP. Tim Pro menawarkan student loan. Pinjam dulu, bayarnya nanti saat lulus. Bunganya rendah, cicilannya ikut pendapatannya. Contoh, skema Hex Help di Australia. Tujuannya sebenarnya mulia, biar gak ada anak pintar yang gagal karena miskin. Tapi cara yang dipilih ini salah. Karena student loan bagaimanapun dikemas tetap hutang. Dan hutang untuk akses hak dasar itu bukan solusi, itu beban. Beberapa argumen yang telah saya kumpulkan adalah sebagaimana berikut. Argumen pertama, kita hidup dewasa dengan rasa takut bukan harapan. Maksudnya apa? Yang kita ekspektasikan dan apa yang kita telah bekali, hasilnya akan ada rasa takut. Yang harusnya kita bisa bebas, bisa memulai usaha dengan banyak, bisa berkembang, bisa memenuhkan impian-impian kita, tapi kita malah terbebani dengan hutang yang telah diterapkan ini. Nah, selanjutnya ada argumen kedua. Pasar kerja Indonesia tidak siap menanggung beban ini. BPS 2024 mencatat 40,8% lulusan di universitas menganggur. Banyak yang kerja serabutan, banyak yang gaji di bawah UMR. Bahkan di beberapa daerah lain, saya sudah pernah melihatnya. Ada mahasiswa yang lulusan dari kuliah ternama, namun ia terpaksa kerja menjadi seorang tukang ojek. Karena apa? Karena ia belum bisa memenuhinya. Selanjutnya, cicilan student loan gak peduli kamu nganggur atau enggak. Mau kamu langsung kerja, mau kamu nganggur, kamu tetap harus bayar hutang. Kalau telat bayar, kita bisa masuk SLIK, SILSLIK, OJK. Skor kredit hancur. Mau ngajuin KPR ditolak, mau buka usaha nggak bisa, pinjam modal. Di AS, yang ekonominya kuat saja skema ini gagal total. Utang macetnya 1,7 triliun USD.
Di Indonesia yang datanya belum siap saja sudah banyak yang menggunakan pinjol untuk pendidikan. Apalagi kita menggunakan student loan. Mau seberapa banyak hutang kita di negara ini? Nah, pada argumen ketiga, ini tidak menyelesaikan masalah, justru menyembunyikannya. Student loan ini seperti pereda nyeri, meredakan nyeri sesaat, namun efeknya akan timbul kembali. Penyakitnya apa? Yakni biaya kuliah yang tidak terkontrol. Di Amerika, setelah student loan marak, UKT naik 3 kali lipat dalam 20 tahun. Kampus tahu mahasiswa punya uang. Dari utang, jadi harga dinaiknya seenaknya aja. Jadi kampus-kampus ini tahu kalau para mahasiswa ini punya uang. Jadi mereka menaikkan dengan seenaknya mereka. Nah, kalau kita disahkan di Indonesia, hal yang sama akan terjadi. Kampus swasta akan semakin bebas menaikkan UKT dengan alasan kan bisa dicicil. Akhirnya semua jadi debitur. Masalah biaya kuliah mahal. Tapi sekarang semua orang ikut menanggungnya. Nah, selanjutnya argumen keempat saya. Rawan menjadi pinjol berkedok negara. Yang seperti tadi saya bilang, pinjol. Tim pro bilang ini dikelola negara, bunganya 0%, bagus di atas kertas. Tapi pengalaman kita dengan program negara yang masuk swasta bagaimana? Kalau pengawasannya lemah, yang terjadi adalah bunga makin tinggi. Dan sehingga kita sebagai mahasiswa yang mempunyai IPK tinggi, yang mempunyai kecerdasan tinggi saja, akhirnya menggunakan pinjol. Nah, itu adalah argumen saya. Dan jalan yang adil untuk yang telah saya buat adalah satu, perbanyak beasiswa berbasis kebutuhan dan sesuai dengan otak. Sesuai menggunakan skema economic search and enrichment. Nah, itulah alasan yang telah saya berikan dan itu solusi yang telah saya beri. Terima kasih untuk para juri dan para ini. Menurut saya, tolak student loan, pilih pendidikan yang benar-benar membebaskan. Jangan paksa generasi muda untuk membayar harga dari kegagalan. Kita menekan biaya pendidikan, bantu mereka naik, jangan ikat kaki mereka dengan hutang. Untuk martabat, untuk keadilan, untuk masa depan Indonesia. Tolak mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.